Air adalah salah satu sumber kehidupan. Semua orang membutuhkan air dimanapun dia hidup. Air juga bisa sebagai pemicu konflik manakala ketersediaan air bersih untuk masyarakat tidak terpenuhi. Ini juga yang mendasari Zulkifli, salah satu ASN di kota Ternate, penerima Kalpataru tahun 2003, menggelar Focus Group Discussion atau FGD di kota Ternate. Kegiatan ini merupakan program yang dilakukan Zulkifli dalam wadah Besama Cahaya. Konsep ini merupakan konsep pengembangan untuk edukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian air tanah dengan mengoptimalkan manfaat air hujan serta edukasi pemakaian energi yang ramah lingkungan. Diskusi yang digelar pada tanggal 1 September 2023 ini menghadirkan Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Perusahaan Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate, Akademisi Unhair, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate dan Zulkifli selaku founder Besama Cahaya. Dalam kesempatan ini Zulkifli mengutarakan maksud dan tujuannya di mana program yang digagas dalam Besama Cahaya adalah untuk membantu serta mengedukasi masyarakat akan pemanfaatan air hujan. Aksi ini sudah dilakukan berdasarkan krisis air bersih yang pernah terjadi di Kecamatan Ternate Utara pada tahun 2015. Dari krisis air bersih itulah terpikir bagaimana mengelola air hujan untuk dipakai dan ditabung sebagai cikal bakal air tanah, agar cadangan air tanah di kota Ternate bisa terjaga. Tentang Besama Cahaya ini, jadi nama ini juga kami akronimkan ya, Besa itu hujan, kemudian cahaya. Sebelumnya kami waktu kita pertama mempunyai program unggulan namanya Gema Camtara atau gerakan menabung dan memanen air hujan Kecamatan Kota Ternate Utara. Nah itu berangkat dari terjadinya krisis air bersih yang terjadi pada tahun 2015-2016 di kecamatan kami ya. Jadi kalau yang tinggal di Ternate Utara pada saat itu pasti merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang berada di pulau-pulau Bahir ya, Batang 2, Hirimoti terkait dengan akses air bersih yang berkelanjutan. Nah makanya lahir program Gema Camtara dengan salah satu kegiatan unggulan adalah membangun instalasi pemanfaatan air hujan. Nah, ketika kami bergeser ya dari kantor camat kemudian ke kantor di kota, tentu saja Gema Camtara harus saya titipkan di teman-teman di kantor camat untuk diteruskan, dan saya harus membuat program baru namanya Besama Cahaya. Ini sebenarnya pengembangan dari program Gema Camtara dan Eko Camtara. Eko Camtara itu adalah kantor berbudaya lingkungan, kantor yang bukan saja bersih, rapi, sehat dan aman, tapi juga kantor yang sudah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan energi. Jadi Besa itu air, cahaya itu adalah energi. Nah kami juga konsen terhadap air dan energi terbarukan sebagai salah satu kegiatannya. Setelah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan di Kecamatan Kota Ternate Utara, Zulkifli ternyata konsen untuk menularkan pengetahuannya akan pentingnya konservasi air tanah kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam program Sedekah Air Hujan, Zulkifli mampu meyakinkan para donatur untuk membantu dalam bentuk barang perlengkapan instalasi pemanfaatan air hujan. Bantuannya pun sudah diberikan hingga ke pulau terluar di kota Ternate, yaitu di Kecamatan Batang 2. Air tanah yang ada di muka bumi harus dijaga keberadaannya. Resiko krisis air tanah bisa terjadi manakala kesempatan penyerapan air yang selama ini dilakukan tumbuhan melalui akar-akarnya tidak terjadi akibat pembangunan yang tidak terkendali. Untuk itu, model instalasi pemanfaatan air hujan dan sejenisnya merupakan salah satu cara untuk menjaga agar air hujan bisa terserap dan masuk ke dalam tanah, sehingga dapat menjadi air tanah yang selama ini dibutuhkan masyarakat. Air tanah, dia meresap pelan-pelan ketika kita asumsikan kita ngebor atas dapat air itu 50 meter katakanlah, sedalam itulah air tanah meresap. Nah kalau hari ini kita tidak meresapkan air tanah, kapan menjadi air tanah? Maaf, kalau hari kita tidak meresapkan air hujan, kapan menjadi air tanah? Makanya kami minta sosialisasikan untuk melakukan itu. Nah IPA itu adalah metode struktural buatannya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menciptakan daur hidrologi kan secara alamiah. Ketika hujan turun itu meresap melalui akar-akar pohon. Tapi sekarang kita lihat dinamika pembangunan yang begitu tinggi sehingga proses infiltrasinya sudah berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Nah kita harus melakukan upaya-upaya secara buatan itu, dan
tidak susah Bapak Ibu, gampang, tinggal bagaimana kemauan kita untuk melakukannya. Di kesempatan FGD ini, Zulkifli memberikan secara simbolis instalasi pemanfaatan air hujan atau IPA yang sudah dibangun. Penerima manfaat dari IPA tersebut antara lain pesantren di Kota Ternate dan komunitas gereja di Kecamatan Batang 2. Keempat penerima manfaat ini sudah dibangun IPA-nya yang didukung oleh Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara. Harapan Zulkifli sendiri, model instalasi yang dibangun bisa ditiru dan dikembangkan lagi, agar semakin banyak masyarakat yang menggunakan dan menabung kelebihan air hujan tersebut ke dalam sumur resapan. Ada 3 manfaat dari instalasi pemanfaatan air hujan yang dibangun. Pertama adalah kebutuhan air terpenuhi, kedua hemat dari segi pembiayaan, dan IPA juga merupakan bentuk tanggap terhadap bencana, di mana IPA yang tersebar ternyata mampu untuk mengelola derasnya air hujan agar tidak menimbulkan bencana seperti longsor dan juga banjir. Diskusi air tanah pun dimulai dengan narasumber panelis, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum AKGALE Kota Ternate, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, founder Desa Macahaya, dan akademisi. Sementara untuk peserta, diskusi ini datang dari berbagai latar belakang, mulai dari dunia kampus, LSM, politisi, organisasi kepemudaan, pemerhati lingkungan, dan sejumlah media. Secara bergantian, narasumber mempresentasikan pokok pikirannya dalam rangka penyelamatan air tanah di Kota Ternate. Sumber air bersih yang ada di Kota Ternate sebagian besar berasal dari air tanah. Ini juga diakui Perusahaan Daerah Air Minum AKGALE Kota Ternate yang saat ini menggantungkan bahan baku air perusahaan dari dalam tanah. Sebanyak 97% distribusi air ke pelanggan Perumdam AKGALE berasal dari sumur bor yang dipompa untuk melayani masyarakat. Ini tentunya jadi perhatian manakala air tanah tidak tersedia. Air itu disedot itu setiap hari, totalnya dalam tahun itu berlebihan atau semacam 8 juta meter kubik yang kita sedot dari Pulau Ternate ini untuk melayani penduduk pelanggan yang ada, karena itu kebutuhan. Dan pompa itu tidak berhenti. Pompa yang dari ada PO kita itu tidak pernah mati. Pompa kalau mati itu pasti banyak kerja, karena tidak bisa, karena sumber air baku, air minum PDAM Perumda Air Minum AKGALE ini kurang lebih 90, kalau dikonsentrasikan kurang lebih 97% itu berasal dari air tanah. Sementara Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate menilai banyak hal sudah terjadi di Kota Ternate yang tentunya mengganggu masa depan air tanah. Bukan hanya dari segi kuantitas atau jumlah, namun juga kualitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi antara lain tata ruang kota yang tidak ramah terhadap air, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah. Ada beberapa aspek yang DLH ya, itu melakukan itu. Karena problem air ini problem hilangnya daya dukung dan daya tampung. Kota ini ada beberapa variabel yang menjadikan variabel masalah terhadap proses konservasi air. Yang pertama, tata ruang kita ini tata ruang yang sangat tidak environment terhadap air, tidak ramah terhadap air, tidak ramah terhadap infiltrasi air. Itu yang pertama, variabel pertama. Variabel kedua, kesadaran masyarakat itu tidak berbanding lurus dengan proses krisis air. Air itu, kalau menurut saya, renewable resource. Dia bukan
sumber daya yang tidak terbaru, tidak, dia terbatas. Kenapa saya bilang dia terbatas? Kalau air itu yang masuk dan yang keluar tidak ada keseimbangan, tidak ada equilibrium, maka itu potensi problem. Di kesempatan ini juga, Besama Cahaya memperkenalkan instalasi pemanfaatan air hujan atau yang biasa disebut IPA. Komponen pendukung instalasi ini antara lain tangki penampung, pipa paralon, dan penyaring. Konsepnya adalah air hujan yang menyentuh atap rumah, selanjutnya diarahkan menuju tangki penampung. Sebelum masuk ke tangki penampung, air akan melalui fase penyaringan, sehingga air yang ditampung sudah benar-benar bersih. Kelebihan air akan keluar dan diarahkan masuk ke sumur resapan sebagai tabungan untuk diresap ke dalam tanah. Diskusi air tanah memang jarang terjadi. Dari diskusi ini juga terungkap bahwa ada hasil penelitian yang memungkinkan cadangan air tanah dalam jumlah besar. Cadangan tersebut terletak pada air tanah bawah. Meskipun belum teruji, namun informasi ini merupakan informasi baik untuk pengelolaan air baku di kota Ternate. Menyangkut dengan krisis air, saya kira kita kan harus melihat hasil riset ya. Nah, riset ini kan ada dua yang bertentangan ya. Kalau kita percaya dua-duanya. Tetapi untuk bisa percaya dua-duanya, yang kedua yang potensinya sangat besar yang sampai 5 miliar itu, saya kira ini harapan buat kita bahwa soal ke depan tidak ada masalah. Tetapi kita melihat yang pertama tadi terkait dengan krisis khususnya di sumur atau air tanah dangkal, saya kira ini harus dilestarikan. Dilestarikan dengan cara yang tadi, kita harus kolaborasi semua pihak sehingga bagaimana potensi untuk sumur atau air tanah dangkal ini tidak tercemar, kemudian bisa melayani semaksimal mungkin. Yang tadinya baru 60% terlayani, kita bisa maksimalkan sampai 100% sebagai program pemerintah. Seperti itu. Dalam hal penyelamatan air tanah di Kota Ternate butuh perhatian semua pihak. Pemerintah Kota Ternate tidak bisa berjalan sendiri karena keterbatasan anggaran. Untuk melakukan upaya konservasi air tersebut, pemerintah telah mewajibkan pembangunan sumur resapan dalam proses perizinan bangunan. Sebanyak 2.000 rekomendasi sudah diterbitkan, namun belum terverifikasi apakah terlaksana ataukah tidak. Iya, jadi memang untuk anggaran ini menjadi problem juga, ya kan. Oleh sebab itu ada alternatif yang kita lakukan, yaitu mewajibkan semua pembangunan itu membuat sumur resapan. Jadi anggarannya tidak terserap dari APBD, tetapi memang stakeholder yang melakukan pembiayaan sendiri sebagai bagian prasyarat dari IMB, karena itu sudah include. Jadi orang mau bangun rumah itu diwajibkan bikin sumur resapan. Nah, pertanyaannya, selama 2 tahun ini kita sudah sekitar 2.000 lebih rekomendasi yang kita keluarkan. Nah, kami dari DLH itu harus memastikan juga bahwa apa yang kita keluarkan rekomendasi sumur resapan itu di lapangan juga harus ada. Sebab kalau hanya sekedar rekomendasi di lapangan mereka tidak buat, itu menjadi problem juga. Ya, nah, maka kita akan melakukan verifikasi. Kita persuasif karena ini kan berkonsekuensi budget juga. Ya. Konservasi air juga harus dilakukan pihak Perumdam Akegale Kota Ternate. Berdasarkan data yang dimilikinya, ada 34% air yang tidak dapat diuangkan akibat kebocoran, pencurian, dan lain-lain. Angka ini sudah melewati rata-rata nasional. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka menekan tingkat kebocoran tersebut. Jika itu sudah terpenuhi, maka sudah menunjukkan sikap ikut dalam aksi konservasi air. Hilang itu 34%. Nah, tinggal sekali saja. Itu yang dikonsumsi oleh masyarakat per tahun. Kalau kita bagi tinggal per bulan, tinggal bagi aja 12 bulan. Seperti itu yang kita tidak 16,8 dikali 3 dikurangi 34%-nya, itu yang terjual ya, yang dinikmati oleh masyarakat. Nah, ini yang 34% juga ini bagian juga dari konservasi. 34% harusnya kita harus tekan dia. Jangan terbuang percuma, kan seperti itu kan. Kalau terbuang percuma memiliki kebocoran atau pencurian air,
kita harus tekan dia sampai kalau data dari PDM seluruh Indonesia ini kebocoran atau NRW ya yang tidak menjadi uang itu ditoleransi sampai 20%. Tapi kita punya ini yang di Kota Ternate sudah ada 34%. Kita harus bisa tekan kurang lebih 14% sampai ke mendekati angka 20%. Itu yang ideal seperti itu. Jadi dengan upaya menekan tingkat kebocoran itu, insya Allah air kita sudah mendukung program konservasi air karena air yang diproduksi tidak terbuang percuma. Kesadaran akan konservasi air bisa dilakukan secara mandiri. Secara swadaya, masyarakat bisa membangun biopori di lingkungannya masing-masing. Bukan hanya biopori, jika memungkinkan sumur resapan juga bisa dibangun. Jika itu terjadi, maka aksi penyelamatan air sudah bisa berjalan. Ya, saya kira upaya konservasi yang paling sederhana itu kita bikin biopori. Biopori di rumah-rumah masing-masing secara swadaya. Sumur resapan kita lakukan secara mandiri dari rumah ke rumah. Saya kira ini bisa membantu proses infiltrasi air tanah, khusus air tanah dangkal ya, sehingga daya dukung dan daya tampungnya terjaga. Diskusi air tanah yang dilakukan Bersama Cahaya adalah untuk bagaimana semua unsur terkait termasuk masyarakat menyatukan persepsi akan konservasi air, salah satunya melalui pemanfaatan air hujan. Ini dikarenakan air hujan merupakan air baku dan tidak boleh dijadikan bagian dari penyebab bencana. Jika kelola secara baik, maka manfaatnya akan terasa bagi kehidupan dan lingkungan. Sebenarnya harapan kami dalam konteks Bersama Cahaya itu terbangun satu persepsi yang sama terkait air hujan. Air hujan itu adalah rahmat, berkah, dan bukan merupakan terdakwa terhadap terjadinya bencana. Itu pertama. Kedua, air hujan itu merupakan air baku juga yang bisa menjadi air baku untuk air minum, air bersih. Dan banyak sekali ada teknologi-teknologi yang bisa membuat air hujan itu bisa dikonsumsi. Konsumsi air secara berlebihan akan mengganggu ketersediaan air tanah. Itu juga yang mendasari kenapa harus ada langkah tegas dalam mengatur pengelolaan sumur bor atau pompa yang dikelola masyarakat. Kegiatan diskusi air tanah ini menambah wawasan akan pentingnya menjaga kelestarian air tanah yang ada di Kota Ternate. Semua pihak pun turut mendukung apa yang dilakukan Bersama Cahaya di bawah asuhan Zulkifli. Saya kira ini kegiatan yang baik dan kita harus apresiasi kepada penggagas Pak Zulkifli karena beliau bukan hanya berteori tapi sudah melakukan, dan seharusnya kita harus mendukung itu. Kita semua harus mendukung itu. Insya Allah ke depan dari Perumda Air Minum Akegale akan melakukan memberikan dukungan yang lebih real dalam arti program kegiatan beliau untuk program IPAH ini Bersama Cahaya untuk bagaimana penggunaan memaksimalkan air hujan itu dimanfaatkan ke rumah-rumah. Kita insya Allah dari sisi penanganan kita akan mendukung itu. Jadi kami dari pemerintah mengapresiasi, DLH mengapresiasi kegiatan seperti ini karena fokus kita lebih banyak ke hal-hal yang di luar ekologi. Nah, malam ini kita bicara konservasi air. Memang kota ini butuh tema-tema yang seperti ini karena jumlah penduduk, kepadatan rumah, dan kondisi lahan yang begini terbatas, otomatis kita butuh konservasi memang. Kalau kita ingin kota ini berkelanjutan, sustainable, maka saya kira diskusi ini harus diperbanyak sehingga muncul kesadaran-kesadaran. Nah, itu yang kami apresiasi. Diskusi air tanah ini diharapkan akan dapat dilanjutkan dengan aksi nyata. Semua komponen masyarakat bersama pemerintah harus menyamakan persepsi untuk bagaimana melakukan aksi konservasi guna menjaga cadangan air tanah yang dimiliki Kota Ternate. Ya, jadi kegiatan ini harus berlanjut, bergelinding terus, sehingga proses penyadarannya itu bisa maksimal ya. Dan ini adalah bagian daripada sosialisasi yang sangat membantu DLH. Karena kita sekarang ini lagi fokus kepada kondisi selain kuantitas air tanah, kita juga kualitas. Nah, salah satunya itu hotel. Nah, hotel itu kita wajibkan untuk harus memiliki instalasi pengolahan air limbah.
karena berpotensi sekali untuk mencemari air tanah. Kita tahu Ternate ini memiliki tanah jenis regosol yang memiliki porus yang sangat besar. Itu mempercepat infiltrasi. Nah, oleh sebab itu, selain air hujan yang masuk, kita juga menghambat air kotor masuk. Apa cara menghambatnya? Yaitu dengan membuat instalasi air limbah, sehingga air yang masuk itu adalah air yang benar-benar kualitasnya sesuai dengan baku mutu yang diperuntukkan untuk pembuangan ke media lingkungan. Bersama Cahaya selanjutnya akan merangkul pokok pikiran dari semua unsur terkait termasuk masyarakat tentang konservasi, terutama dalam hal pengelolaan air hujan yang akan dibukukan. Ada rekomendasi yang dilahirkan dalam diskusi air tanah ini. Meskipun ternyata cadangan air tanah di kota Ternate berlimpah, tetap harus dilakukan konservasi untuk menjaga keberadaannya. Jadi kami sudah tangkap rekomendasi dari peserta semua dan saya menganggap yang hadir di kegiatan FGD ini semua narasumber. Kita kompilasi rekomendasinya dan kita sampaikan kepada pihak-pihak pemerintah secara berjenjang. Intinya FGD ini bukan mencari kekurangan-kekurangan, tapi kita saling mengisi lah dari berbagai perspektif terkait dengan konservasi sumber daya air di Kota Ternate. Nah, kami sementara membuat dua buku. Pertama, buku kompilasi pemikiran teman-teman dari berbagai perspektif terkait dengan panen air hujan. Itu akan kami terbitkan, dan kedua, buku tentang perjalanan program. Buku ini yang mudah-mudahan bisa menambah tambahan referensi untuk kegiatan konservasi supaya lebih masif lagi. Jadi masyarakat ketika membaca buku itu mendapat referensi yang komprehensif terkait dengan air hujan dan pengelolaannya. Ya, tadi informasi yang sangat saya dapat terkait dengan ketersediaan air sangat dalam. Dan itu merupakan cadangan tanah yang berlimpah, dan saya yakin cadangan tanah itu juga harus ada perlakuan juga kan untuk menjaga kekayaan. Intinya ketika kita tahu bahwa kita punya air yang cukup, bukan lantas kita tidak melakukan konservasi, bukan lantas kita turun semangat kita untuk melakukan konservasi sumber daya air. Diskusi ini melahirkan pencerahan di kalangan peserta yang hadir. Air harus dipandang menjadi sesuatu yang penting. Tidak semua wilayah di Kota Ternate mendapat perlimpahan air dalam kondisi bersih. Ada wilayah pulau mengalami kondisi sebaliknya. Air payau masih dirasakan di sejumlah pulau seperti Moti, Hiri, dan juga Batang 2. Butuh riset mendalam untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi juga riset di bawah Batang 2, sehingga Katong mengambil kebijakan itu suatu kebijakan yang benar-benar tepat sasaran. Dan kemudian sebagai gereja, Katong tetap membantu pemerintah untuk kemudian mengadvokasi dan juga bicara soal bagaimana Katong bisa jaga air itu. Zulkifli, sosok penerima penghargaan Kalpataru, sudah terlanjur mencintai air hujan. Apapun kondisinya, ia tetap lakukan untuk masyarakat dengan kerja nyata. Berbagi sedekah, berbagi pahala dengan masyarakat yang membutuhkan melalui air hujan. Saya sudah terlanjur cinta dengan air hujan. Jadi apapun tetap akan saya lakukan, karena kecintaan itu kan berangkat dari terjadinya krisis air bersih. Itu memotivasi saya selaku ASN yang mungkin bekerja di luar tupoksi saya sebagai ASN kan. Nah, ini passion saya. Tidak akan berhenti sampai sini dan akan terus saya kembangkan. Siklus air adalah tetap, dari bentuk air kemudian menguap ke udara menjadi butiran hujan yang kembali ke tanah. Siklus ini harus dijaga dengan memberikan kesempatan hujan yang turun untuk airnya terserap secara penuh ke dalam tanah. Semoga diskusi air tanah ini bisa mencerahkan semua pihak betapa pentingnya air untuk dibicarakan.